Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiyani Tias dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Jatiwacana Salatiga. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai yang pertama tentang klasifikasi Oldeman, klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, kemudian beberapa penggunaan data iklim untuk pertanian, kemudian apa itu perubahan iklim dan kaitannya dengan pertanian, kemudian apa itu adaptasi dan contoh-contohnya pada dunia pertanian, dan kemudian mitigasi dan contoh-contoh mitigasi dalam dunia pertanian. Baik, yang pertama membahas tentang klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim ini adalah usaha untuk mengidentifikasi perubahan iklim yang terdapat di bumi. Klasifikasi iklim ini terjadi akibat perbedaan posisi relatif suatu daerah khatulistiwa, garis lintang, letak geografis, dan kondisi topografi. Yang pertama, ada klasifikasi iklim menurut Oldeman. Klasifikasi iklim menurut Oldeman berdasarkan bulan basah dan bulan kering, bulan turun hujan secara berturut-turut. Pengklasifikasian Oldeman banyak dimanfaatkan oleh para petani. Manfaat iklim ini untuk memperhitungkan radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Metode klasifikasi Oldeman ini juga modern dan banyak digunakan oleh para petani. Kriteria klasifikasi Oldeman didasarkan pada perhitungan bulan basah atau bulan kering dengan memperlihatkan peluang hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Bulan basah atau BB rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Kemudian bulan kering atau BK rata-rata curah hujannya kurang dari 100 mm per bulan. Kemudian untuk mengklasifikasikan iklim Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe pengklasifikasian iklim Oldeman ada 5 macam, didasarkan pada bulan basah berturut-turut, sedangkan untuk subdivisinya dibagi menjadi 4 macam didasarkan bulan kering berturut-turut. Tipe yang utama memperhitungkan jumlah panjang bulan basah terbagi ke dalam tipe utama. Untuk macam-macam 5 tipe berdasarkan bulan basah, tipe yang utama A, panjang bulan basahnya lebih dari 9 bulan. Kemudian tipe utama B, panjang bulan basahnya 7 hingga 9 per bulan. Kemudian untuk tipe utama C 5 sampai 6 bulan. Kemudian untuk tipe utama D 3 sampai 4 bulan. Kemudian untuk tipe utama E yaitu kurang dari 3 bulan. Untuk subtipenya, subtipe yang pertama panjang bulan keringnya kurang dari sama dengan 1 bulan. Kemudian untuk subtipe yang kedua 2 sampai 3 bulan. Kemudian untuk subtipe yang ketiga 4 sampai 6 bulan. Kemudian untuk subtipe yang keempat kurang dari 6 bulan. Berdasarkan kriterianya dapat dibuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun pos hujan. Data yang digunakan data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang diperoleh dari sejumlah stasiun pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 subdivisinya tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 18 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E5 dalam gambar segitiga Oldeman. Untuk tipe iklim A1 dan A2 adalah yang sesuai untuk budidaya padi terus-menerus, namun produksinya agak rendah karena kerapatan fluksnya mataharinya rendah sepanjang tahun. Untuk tipe iklim A1 dan A2, tipe A1-nya lebih dari 9 bulan panjang bulan basahnya, kemudian panjang bulan keringnya kurang dari 2 bulan. Kemudian untuk tipe A2, panjang bulan basahnya lebih dari 9 bulan, kemudian panjang bulan keringnya 2 bulan. Kemudian untuk tipe iklim B, yaitu yang sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi iklim B1 tinggi bila panen musim pada bulan kemarau.
Untuk tipe B1 panjang bulan basahnya 7-9 bulan. Kemudian untuk bulan keringnya lebih dari 2 bulan. Kemudian tipe iklim B2 dan B3 dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek, cukup untuk tanaman palawija. Untuk tipe B2 panjang bulan basahnya 7-9 bulan, kemudian untuk panjang bulan keringnya 2-3 bulan. Kemudian untuk B3 7-9 bulan, kemudian panjang keringnya 4-5 bulan. Untuk iklim C1 tanaman padinya dapat sekali dan palawijanya 2 kali setahun. Untuk tipe tanaman C1 panjang bulan basahnya 5-6 bulan, kemudian panjang bulan keringnya kurang dari 2 bulan. Kemudian tipe iklim C2, C3, dan C4 itu setahunnya hanya dapat 1 kali tanam padi, dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati, jangan jatuh pada bulan kering. Untuk tipe C2 panjang bulan basahnya 5-6 bulan. Kemudian untuk bulan keringnya 2-3 bulan. Kemudian untuk C3 5-6 bulan, kemudian bulan keringnya 4-6 bulan. Kemudian untuk C4 panjang bulan basahnya 5-6 bulan, untuk panjang bulan keringnya 7 bulan. Untuk tipe iklim D1 tanaman padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bias tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Waktu tanaman palawijanya cukup. Untuk tipe D1 3-4 bulan pada panjang bulan basahnya, untuk panjang bulan keringnya kurang dari 2 bulan. Kemudian untuk tipe iklim D2, D3, dan D4 hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Untuk tipe D2 panjang bulan basahnya 3-4 bulan, kemudian untuk panjang bulan keringnya 2-3 bulan. Kemudian untuk D3 panjang bulan basahnya 3-4 bulan, kemudian untuk bulan keringnya 4-6 bulan. Kemudian untuk D4 panjang bulan basahnya 3-4 bulan, kemudian untuk panjang bulan keringnya 7-9 bulan. Untuk tipe iklim E, daerah ini sebenarnya umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali penanaman palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Sekian dari pembahasan tentang iklim Oldeman. Sekarang kita akan menuju pembahasan iklim menurut Smith-Ferguson. Kemudian klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson tergantung dilakukan berdasarkan curah hujan bulanan, yaitu bulan basah dan bulan kering di dalam 1 tahun di suatu wilayah. Sistem klasifikasi Smith-Ferguson ini banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Klasifikasi Smith-Ferguson adalah salah satu metode klasifikasi iklim yang menggunakan data metode klasifikasi iklim yang menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya. Klasifikasi tipe iklim ini hanya menggunakan data curah hujan di suatu wilayah dengan kriteria curah hujan bulanan pada bulan basah dan bulan kering. Untuk bulan basah atau BB, curah hujannya lebih dari 100 mm. Kemudian untuk bulan keringnya, curah hujannya kurang dari 60 mm. Untuk menentukan rumus Q-nya, iklim Smith-Ferguson ini menghitung dengan menggunakan jumlah rata-rata bulan kering dibagi dengan jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Untuk klasifikasi Smith-Ferguson ini ditentukan dengan nilai Q-nya dan dikelompokkan menjadi 8 tipe iklim, yaitu yang pertama tipe iklim A. Tipe iklim A ini nilai Q-nya kurang dari 14,3 dengan keadaan iklim dan vegetasinya daerahnya sangat basah, hujan tropika. Kemudian untuk tipe iklim B, nilai Q-nya 14,3 sampai 33,3 dan keadaan iklim dan vegetasinya daerahnya basah, hujan tropika. Kemudian untuk tipe iklim C,
nilai Q-nya 33,3 sampai 60,0. Dengan keadaan iklim dan vegetasinya, daerahnya agak basah, hutannya rimba, dan gugur pada musim kemarau. Untuk tipe iklim D, nilai Q-nya 60,0 kemudian sampai 100,0. Untuk keadaan iklim dan vegetasinya, daerahnya sedang dan hutan musim. Kemudian untuk tipe iklim E, nilai Q-nya 100,0 sampai 167,0. Untuk daerah keadaan iklim dan vegetasinya, daerahnya agak kering dan hutan sabana. Kemudian untuk tipe iklim F, nilai Q-nya 167,0 sampai 300,0. Daerahnya kering dan hutan sabana. Kemudian untuk tipe iklim G, nilai Q-nya 300,0 sampai 700,0. Untuk daerahnya sangat kering dan padang ilalang. Untuk tipe iklim H, nilai Q-nya kurang dari 700,0 dan daerah ekstrimnya dan keadaan iklim dan vegetasinya daerahnya ekstrim kering dan padang ilalang. Cukup itu penjelasan dari klasifikasi menurut Schmidt-Ferguson. Kemudian kita akan melanjutkan ke data iklim yang nomor 3. Kemudian untuk penggunaan data iklim untuk pertanian. Untuk memperoleh data iklim, kita bisa memperolehnya melalui BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita bisa memperoleh data iklim, kita bisa memperoleh informasi cuaca melalui BMKG. Data iklim meliputi data curah hujan, suhu, kelembapan, dan lama penyinaran matahari. Data iklim ini sering digunakan untuk kegiatan operasional lapangan, seperti penentuan waktu semai, penentuan waktu tanah, dan penentuan waktu irigasi. Dan kemudian, data iklim ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan perencanaan lapangan, seperti penentuan pola tanam musiman atau tahunan, kemudian modifikasi iklim mikro, hidroponik, rumah kaca, mulsa, irigasi tetes, kemudian adaptasi iklim, menanam sesuai musim. Kemudian data iklim untuk suhu udara didefinisikan sebagai ukuran energi kinetis rata-rata pergerakan molekul suatu benda. Suhu diukur dengan termometer dalam satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian selanjutnya untuk menganalisis suhu udara, untuk menganalisis data suhu udara didefinisikan sebagai ukuran energi kinetis rata-rata pergerakan molekul suatu benda. Suhu diukur dengan termometer. Kemudian udara memiliki profil suhu yang menurun dengan ketinggian, artinya semakin ke atas suhu udara semakin rendah. Udara adalah zat unik yang transparan, karenanya tidak dapat dipanaskan oleh radiasi langsung tetapi melalui panas yang dipancarkan oleh bumi. Suhu udara dianalisis untuk mendapatkan informasi suhu udara rata-rata harian. Ada 3 metode yang digunakan untuk menduga atau suhu udara rata-rata harian berdasarkan tipe pengukuran dan data yang diperoleh, yaitu yang pertama dengan cara observasi suhu maksimum dan minimum, kemudian yang kedua cara observasi 3 kali sehari atau dengan mengukur pada waktu pagi, siang, dan sore, kemudian cara observasi 24 jam atau secara otomatis. Kemudian untuk suhu tanah dan daun ini berbeda dengan suhu udara karena tanah dan daun ini merupakan benda padat yang suhu diperoleh dari radiasi langsung matahari, sehingga suhu maksimum untuk tanah dan daun terjadi pada pukul 12 siang bersamaan dengan penerimaan radiasi maksimum. Ada 3 faktor yang mempengaruhi suhu tanah atau daun, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini sifat fisik dan kimia tanaman, tanah dan daun seperti warna, struktur, dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal yaitu kondisi iklim sekitar tanah dan daun. Kemudian untuk faktor yang ketiga faktor topografi, yaitu arah lereng, permukaan air, tanah, dan vegetasi. Kemudian untuk
Data iklim kelembapan udara ini didefinisikan sebagai kandungan uap air pada atmosfer pada suatu lokasi dan waktu tertentu yang umumnya dinyatakan dalam persen. Untuk fungsi uap air di atmosfer adalah sumber kondensasi dalam pembentukan awan dan hujan, pengatur suhu udara dan panas, sumber energi laten, kemudian pengatur laju penguapan evapotranspirasi. Untuk kaitan suhu dengan kelembapan tanaman ini, suhu udara adalah faktor perubahan iklim yang menjadi faktor pembatas bagi distribusi tanaman atau tumbuhan alami. Pohon yang memiliki batang yang keras dan mampu mencapai ketinggian lebih dari 10 meter hanya mampu hidup pada kisaran suhu udara hangat 10-40 derajat Celcius. Tanaman perdu dan gulma mampu hidup pada. Untuk kelembapan udara adalah faktor yang memberikan suasana cepat atau lambat tanaman tumbuh. Kondisi terlalu lembab mampu mempercepat tanaman tumbuh secara vegetatif. Namun gulma dan jamur juga akan cepat tumbuh. Pada kelembapan rendah, tanaman dapat tumbuh normal pada kondisi air tanah yang cukup tersedia. Pada kondisi ini, gulma dan jamur tidak mampu tumbuh sempurna, sehingga menguntungkan bagi pertanian. Namun perlu upaya irigasi untuk menjaga agar air tersedia dalam jumlah yang cukup. Kemudian untuk data curah hujan. Data curah hujan ini, presipitasi adalah segala bentuk curahan baik dalam bentuk es, salju, dan air dari atmosfer ke permukaan, sedangkan curah hujan adalah salah satu bentuk presipitasi. Ada 3 tipe hujan yang umum, yaitu tipe konvektif, orografik, dan gangguan. Untuk hujan konvektif adalah hujan yang terbentuk dari awan yang naik akibat pemanasan permukaan. Hujan konvektif umumnya bersifat lokal dan terjadi pada siang atau sore hari pada musim kemarau. Kemudian untuk hujan orografik adalah hujan yang terjadi dari pengangkatan massa udara karena ada penggunungan. Hujan ini umumnya menghasilkan hujan lebat, tidak merata yang disertai dengan frekuensi kilat yang tinggi. Kemudian untuk hujan gangguan ini merupakan hujan yang terbentuk dari awan yang bergerak ke atas karena ada proses konvergensi siklonik dan front. Hujan ini sifatnya tergantung dari faktor penyebab kejadian tersebut. Baik, selanjutnya kita akan menuju pembahasan yang keempat tentang apa itu perubahan iklim dan kaitannya dengan pertanian. Baik, yang keempat tentang pembahasan tentang perubahan iklim dan kaitannya dengan pertanian. Perubahan iklim ini merupakan kondisi di mana beberapa unsur iklim yang intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika kondisi rata-rata. Perubahan iklim ini membuat kondisi penumbuhan menjadi lebih sulit. Iklim ini juga sebagai salah satu faktor penunjang dan sekaligus pembatas produktivitas tanaman atau hewan. Perubahan iklim ini merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan fenomena-fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim ini terjadi karena adanya perubahan variabel iklim seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim karena berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil. Perubahan iklim ini memiliki pengaruh negatif terhadap produksi pertanian. Produksi pertanian mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penurunan luas lahan panen akibat dari dampak perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan salah satu ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan potensialnya mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian pada umumnya. Perubahan iklim ini adalah kondisi beberapa unsur iklim yang magnitude dan intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika tertentu atau meningkat atau menurun. Kemudian penyebab utama perubahan iklim ini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti CO2, metana, NO2, dan CFCs. Kemudian yang mendorong terjadinya pemanasan global dan telah berlangsungnya sejak hampir 100 tahun terakhir. Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian
bersifat multidimensional, mulai dari sumber daya, infrastruktur, pertanian, dan sistem produksi pertanian, hingga aspek ketahanan dan kemandirian pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Pengaruh tersebut dibedakan atas dua indikator, yaitu kerentanan dan dampak. Kerentanan itu terhadap perubahan iklim adalah kondisi yang mengurangi kemampuan manusia, tanaman dan ternak beradaptasi atau menjalankan fungsi fisiologis dan biologisnya, perkembangan atau fenologinya, pertumbuhan dan produksi serta reproduksi secara optimal atau wajar akibat cekaman perubahan iklim. Untuk dampak perubahan iklimnya adalah gangguan atau kondisi kerugian dan keuntungan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh cekaman perubahan iklim. Kemudian yang selanjutnya tentang adaptasi. Adaptasi itu dapat diartikan sebagai upaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan sistem saat ini dengan kondisi iklim yang berubah. Prosesnya dilakukan dengan merespon perubahan agar tetap dapat bertahan. Elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi, sumber daya air dan tanah, sistem produksi tanaman dan ternak, layanan ekosistem oleh langkah pertanian, kemudian kualitas dan keamanan pangan, struktur lahan pertanian, pendapatan dan keuangan. Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap segi kehidupan. Pertanian diketahui merupakan sektor paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Strategi dan kebijakan umum penanggulangan dampak perubahan iklim ini terhadap pertanian adalah memposisikan program aksi adaptasi pada subsektor tanaman pangan sebagai prioritas utama agar peningkatan produksi dan ketahanan nasional dapat dipertahankan. Untuk secara teknis, implementasi dari strategi tersebut antara lain dilakukan melalui yang pertama, optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan, existing sumber daya air dan irigasi. Kemudian yang kedua, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan. Kemudian perakitan dan penyiapan teknologi adaptif dan berbagai pedoman tool. Kemudian penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan. Untuk strategi adaptasi perubahan iklim yang harus didasarkan pada beberapa kajian, antara lain, yang pertama, identifikasi dampak dan tingkat kerentanan sektor pertanian atau sumber daya dan sistem produksi. Kemudian yang kedua, identifikasi karakteristik dan potensi sumber daya lahan dan air. Kemudian identifikasi kesiapan teknologi dan model usaha tani adaptif. Penerapan adaptasi dilakukan melalui beberapa program. Yang pertama, pengembangan sistem komunikasi seperti pengembangan jaringan informasi iklim pertanian, pengembangan sistem peringatan dini dan sekolah lapangan iklim. Kemudian pengembangan kelembagaan petani, perakitan dan pengembangan model dan inovasi teknologi adaptif, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, dan pemanfaatan lahan suboptimal, terutama lahan kering dan lahan rawa untuk pangan, lahan gambut yang sangat sesuai dan selektif, terutama lahan yang sudah dibuka atau sudah ada izin dan atau lahan terlantar. Kemudian pelindungan, proteksi, dan bantuan bagi petani berupa subsidi, asuransi, permodalan, dan lain-lain. Untuk mendukung upaya adaptasi, arah pengembangan teknologi adaptif antara lain adalah pengembangan varietas unggul yang rendah emisi gas rumah kaca, toleran kekeringan dan genangan, berumuran gencah atau ultra gencah, dan toleran salinitas. Kemudian yang kedua, inovasi teknologi pengelolaan lahan dan air, pengelolaan tanah, sistem irigasi intermittent, teknologi pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, dan teknologi pengobosan. Kemudian teknologi zero waste dan pemanfaatan limbah organik pertanian, pupuk organik tekanan, pupuk organik, pakan ternak, dan teknologi biogas, bioenergi, dan lain-lain. Kalender tanam memuat dan menginformasikan awal musim tanam dan pola tanam pada periode 1 tahun
dalam bentuk peta atau spasial dan tabel pola tanam per kecamatan. Masing-masing wilayah dalam 4 skenario pola tanam menurut kondisi iklim, yaitu pada tahun basah, kering, normal, dan pola tanam existing. Atlas kalender tanam juga menginformasikan potensi luas tanaman pada masing-masing musim dan kondisi iklim. Selain itu, untuk menghindari dan menanggulangi dampak banjir dan kekeringan, telah disusun dan dipublikasikan cetak biru atau pengelolaan banjir dan kekeringan secara partisipatif. Arah pengembangan sistem usaha tani adaptif perubahan iklim ditunjukkan untuk mengembangkan green economy pada sektor pertanian berupa green farming atau Indonesia carbon efficient farming, sistem integrasi ternak tanaman, sistem pertanian terpadu lahan kering, iklim kering, pengembangan inovasi adaptif seperti PTT, SRI, kemudian optimalisasi sumber daya lahan dan air, peningkatan produktivitas dan perlindungan lahan pertanian existing, dan perluasan areal pertanian tanpa deforestasi, pemanfaatan lahan tidur terlantar dan terdehidrasi. Pengembangan green economy pertanian melalui ICEV bertitik tolak dari 3 landasan, yaitu pembangunan pertanian yang tidak lagi mengandalkan eksploitasi SDA dan lingkungan secara berlebihan, kemudian menerapkan win-win solution dan mengakhiri perdebatan seputar pelestarian lingkungan versus pertumbuhan ekonomi dan berorientasi pada delta produksi atau biaya karbon gas rumah kaca. Kemudian meninggalkan praktik-praktik ekonomi hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Untuk kendala teknis dan komunikasi, perhatian terhadap perubahan iklim selama ini lebih didominasi oleh kajian dan penelitian terhadap aspek teknis sistem produksi pertanian, sumber daya, dan ketahanan pangan. Belum banyak perhatian, kajian, dan analisis terhadap aspek sosial ekonomi, seperti analisis usaha tani, ketahanan ekonomi dan kemiskinan, kelembagaan petani, dan kebijakan. Perhatian dan kajian lebih terfokus pada pengaruh dan dampak langsung perubahan iklim, belum banyak mencermati dan mengkaji pengaruh dampak tidak langsung, misalnya analisis dan perkiraan pengaruh dan dampak berbagai teknologi mitigasi dan kebijakan program aksi mitigasi terhadap produktivitas laju pertumbuhan ekonomi pertanian, strategi dan kebijakan perluasan areal pertanian jangka panjang, dan aspek sosial. Secara teknis, tantangan yang dihadapi dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim pada sektor pertanian antara lain yang pertama, teknologi unggul atau adaptif terhadap perubahan iklim belum tentu unggul dalam aspek lain, terutama pada produktivitas, ketahanan OPT, dan lain-lain. Kemudian, perakitan teknologi atau varietas pupuk dan alsintan sering membutuhkan waktu lama dan investasi besar. Sebagai contoh, untuk merakit varietas unggul pada dibutuhkan investasi yang besar dalam tempo lebih dari 5 tahun. Kemudian nilai dan kelayakan inovasi teknologi adaptif perubahan iklim bagi petani secara ekonomi atau sosial. Selain itu, sistem dan kapasitas komunikasi dan penyuluhan juga sering menjadi kendala dalam menghadapi perubahan iklim karena yang pertama itu keragaman pemahaman dan kepedulian pemangku kepentingan, aparat dan penyuluh terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim. Kemudian efektivitas informasi iklim terkait dengan jumlah, jenis, bentuk, dan akurasi informasi iklim. Selanjutnya, efektivitas sistem penyebaran informasi iklim, tool pedoman, dan teknologi yang bergantung pada media dan metode cara penyampaian informasi, dan sistem koordinasi dan rentan kendali dari pusat, kementerian, Pemda, dan penyuluh pertanian. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang mitigasi. Mitigasi itu usaha mengendalikan untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca dari lahan pertanian melalui 3 cara. Yang pertama, dengan penggunaan varietas padi rendah emisi. Padi sawah dikenal sebagai sumber utama emisi gas metana. Emisi gas metana ditentukan oleh perbedaan sifat fisiologis dan morfologi varietas padi. Kemampuan varietas padi mengemisi gas metana bergantung pada rongga
parenkima, jumlah anakan, biomassa, pola perakaran, dan aktivitas metabolisme. Yang kedua, dengan menggunakan penggunaan pupuk ZA sumber pupuk N. Sumber pupuk N seperti ZA dapat menurunkan emisi gas metana 6% dibandingkan dengan urea bila pupuk disebar di permukaan tanah dan menurunkan metana hingga 62% jika pupuk ZA dibenamkan ke dalam tanah. Namun, cara ini tidak dapat diterapkan pada semua lokasi. Hanya sebaiknya diterapkan pada tanah KHS atau pH-nya tinggi. Kemudian yang ketiga tentang aplikasi teknologi tanpa olah tanah. Pengelolaan tanah secara kering dapat menekan emisi gas metana dari tanah dibandingkan dengan pengelolaan tanah basah atau pelumpuran. Hal ini dikarenakan perombakan bahan organik berlangsung secara aerobik hingga karbon terlepas dalam bentuk CO2 yang lebih rendah tingkat pemanasannya dibandingkan CH4. Namun, pembebasan tanah setelah kering dapat memicu emisi gas N2O. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Terima kasih.